saya justru datang sebagai undangan dan sebagai narasumber. Itu sih sebenarnya dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, agar Hari Pahlawan kita tidak maknai sebagaimana biasanya lewat-lewat saja tanggal 10, tapi kita tidak paham apa makna dari kedaulatan dari Hari Pahlawan. Pahlawan itu apa sih sebenarnya? Pahlawan itu mereka sudah memberikan hadiah kepada kita sebagai generasi penerus. Hadiahnya apa? Dia mempersembahkan, dia memberikan kepada kita hadiah kedaulatan untuk bangsa, sehingga kita bisa dikatakan merdeka. Karena suatu bangsa tidak akan bisa dikatakan dia merdeka kalau dia tidak punya kedaulatan. Dan itu sudah kita rasakan saat ini, bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Itu sebenarnya yang kenapa urgensinya perlu kita menyatukan perasaan, menyatukan jiwa, supaya kita mulai bangkit dengan perombakan untuk menyelamatkan Indonesia, sudah mulai dari Jakarta. Pak Dharma. Nah, untuk langkah konkret Pak Dharma jika menjadi Kenapa tidak gubernur? bicara pahlawan? Karena kita lagi concern sama pahlawan. Jangan biasakan bertanya dengan jawab pertanyaan di depan. Ya, kita concern dulu kepada pahlawan. Nah, saya ingin kita fokus supaya paham, masyarakat paham apa sih makna daripada pahlawan. Pahlawan mereka memberikan hadiah. Mereka disebut pahlawan karena mereka menghadiahkan kepada kita kedaulatan untuk bangsa ini. Itu yang penting. Kalau bicara masalah polusi, ada apa di balik itu? Apakah siapa pahlawan-pahlawan polusi? Pahlawan bagi siapa? Makanya definisi pahlawan ini tergantung siapa yang menguntungkan. Kalau kita bicara tentang kepentingan Indonesia, kita bicara tentang rakyat yang harus diuntungkan. Berarti rakyat yang berdaulat, tidak seperti selama ini. Seperti yang kalian pertanyakan, semuanya itu agenda global. Justru membuat kalian tidak berdaulat. Bicara ini, diaturlah masalah karbon. Dari mana istilah seperti itu datang? Bahasanya juga karbon. Carbon storage lah, carbon capture lah. Saya tahu Anda mau lari ke sana. Tapi saya berusaha untuk mengembalikan Indonesia kepada fitrah. Indonesia nggak perlu takut lah dengan segala macam istilah-istilah itu. Ya, istilah itu dibikin kok untuk apa? Justru menjajah kita, membuat bangsa kita saling beradu. Ya. Itu, ya. Kalau mau bicara itu, ya. Ya, Pak Dharma, ini kan hari ini Hari Pahlawan ya Pak ya. Ya. Nah, dari program-program Bapak sendiri, apa sih Pak? Adakah program yang meningkatkan pemahaman sejarah baik itu pahlawan, budaya bagi masyarakat Jakarta Pak? Dari apa yang saya sampaikan tadi sudah jelas betul. Kekompakan akan menghasilkan adab. Ya, kekompakan akan menghasilkan adab. Jakarta memiliki filosofi yang luar biasa, yaitu rumah adat rakyat Jakarta. Terasnya luas, tetapi ada Jakarta. Silakan datang ke Jakarta, tetapi jangan rusak adab kami. Di mana bumi bijak di situ ada. Sebenarnya itu. Dan kami sudah menyiapkan namanya sistem ekonomi adab, yaitu getuk tular adab yang akan mensejahterakan seluruh rakyat Jakarta, baik itu perusahaan atau produsen maupun pengguna ataupun konsumen sekaligus. Di tengah-tengah terjadinya isu ekonomi akibat dari membanjirnya barang-barang impor yang seperti kita rasakan sekarang, yang justru membuat banyaknya pengangguran akibat tutupnya atau kolapsnya produsen lokal. Nah, Itu ada, Pak. Oh ya, terhadap pemahaman sejarah sendiri Pak bagi Inilah kita meneruskan sejarah, bukan pemahaman sejarah yang lalu. Sejarah itu masa lalu. Sekarang kitalah pelaku sejarah ke depan. Itu yang penting. Ya, jangan kita hanya belajar sejarah di buku, tetapi tidak memaknai bahwa sejarah, bahwa pahlawan itu ada di dalam batin kita masing-masing. Sepanjang kita setia kepada bangsa ini dan tidak berkhianat dan menghancurkan bangsa ini demi hasil, itu pahlawan. Ya, adik-adik juga pahlawan di kelompoknya sendiri-sendiri. Kita adalah pahlawan. Mari saya mengajak kita semua untuk menjadi bagian daripada pahlawan-pahlawan keluarga. Karena keluarga ini adalah yang terpenting dan ini sedang dirusak, menghancurkan keluarga.
Karena kalau keluarga hancur, maka hancur bangsa. Oke. Ada lagi? Tapi, ya. Pak, apa kan setuju kalau orang korupsi itu tidak berada? Bukan setuju, memang itu tidak berada. Memang tanya, apa kan dengan programnya Pak Prabowo, undang-undang perampasan aset terhadap korupsi? Ya saya setuju saja, ya sepanjang betul-betul saya belum mengikuti isinya apa. Jadi perampasan aset jangan melegalkan. Nanti ada perbuatan yang ilegal, terus dilegalkan untuk dilakukan perampasan itu. Sampai di sini paham ya? Jadi jangan sampai ada niat ilegal yang akan dilaksanakan di depan, tetapi dilegitimasi dengan undang-undang ini. Jangan sampai ini berkaitan dengan Sustainable Development Goals, di mana kita tidak lagi memiliki properti pribadi, ya, sesuai dengan agenda 21, agenda 2021. Tidak ada you own nothing. Kamu tidak memiliki apa-apa, but you get happy. Jangan sampai ini berkaitan. Saya belum bisa memastikan, membaca semuanya, ya, karena seringkali kalau kita hanya lihat covernya, kita nggak paham. Kita nggak paham bahwa isinya justru menjebak. Seperti undang-undang kesehatan, bahasanya undang-undang kesehatan, ya, Omnibus Law tahun undang-undang nomor 17 tahun 2023, isinya menjebak. Hilangnya hak asasi manusia. Ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mencabut, yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam mengendalikan hidup manusia. Saya sampaikan ini, semoga Menteri Kesehatan Budi Gunadi mendengar ini. Dan saya siap untuk kita mengupas tuntas mengenai undang-undang kesehatan, karena di situ ada mengizinkan data kita dikirim ke luar negeri. Oke, silakan. Udah cukup? Cukup ya. Ya. Ini Pak, posting video. Apakah itu mungkin karena dari salah satu paslon yang kemarin juga melakukan hal ini serupa? bagian dari bagaimana kita bisa hidup dengan riang, ya. Kebetulan saya fans salah satu kesebelasan, ya. Saya senang dengan keriangan, jadi itu Tapi tetap memiliki lainnya juga. gitu ya, siap. Semangat yang penting. Ya, baik. Ya. Oke.